Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ismir Syamsia dan rekan saya Keisha Indonesia Aprilian kami dari kelas 12 F1B yang akan menyampaikan materi mengenai pembentukan negara. yang akan dimulai dari Ismi. Halo teman-teman. Nah teman-teman, di sini aku bakal ngejelasin materi mengenai pembentukan negara Indonesia. Nah, materi yang pertama yang aku jelasin yaitu definisi negara. Jadi definisi dari negara. Nah, aku jelasin nih teman-teman. Negara adalah sebuah organisasi kekuasaan yang berdaulat, yang memiliki tata pemerintahan dan kekuasaan tertinggi yang mengatur kehidupan sekelompok orang di suatu wilayah tertentu. Nah, kekuasaan ini tuh sah teman-teman dan ditaati oleh rakyat-rakyatnya. Nah, ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, menjaga ketertiban dan hak-hak negara atau hak-hak warga negaranya itu sendiri. Begitu teman-teman. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelasin sama teman aku. Silakan. Oke, ada juga beberapa pengertian negara menurut para ahli, diantaranya yang pertama, Miriam Budiarjo menegaskan bahwa negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Sementara yang kedua adalah Harold J. Lasky menegaskan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, menurut Max Weber, menurut beliau, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Teman-teman, nah teman saya udah menjelaskan kan materi mengenai definisi negara dari beberapa para ahli. Ternyata memiliki berbagai macam definisi ya guys. Nah untuk itu kalau kalian bingung jadi yang benar gimana sih? Nah kita simpulkan saja secara ringkas dari menurut para ahli. Nih aku jelasin ya. Jadi secara ringkas itu negara adalah sebuah entitas politik yang mengorganisir masyarakat di suatu wilayah. Terus diatur oleh pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh komunitas nasional. Nah, untuk tujuannya sendiri sama nih kayak yang aku jelasin sebelumnya di definisi negara, yaitu bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau warga negaranya. Nah, untuk materi selanjutnya juga akan dijelasin oleh teman saya lagi. Silakan. Oke, selanjutnya ada identifikasi unsur pembentukan negara. Nah, ada beberapa aspek mengapa suatu organisasi dapat dikatakan menjadi sebuah negara. Di antaranya adalah yang pertama, rakyat atau penduduk. Yap, kelompok manusia yang secara bersama-sama mendiami dan tinggal di suatu wilayah. Mereka adalah subjek sekaligus objek dari kekuasaan negara. Yang kedua adalah wilayah, yaitu area teritorial yang jelas dan pasti mencakup daratan, perairan, dan udara. Wilayah ini adalah tempat di mana kekuasaan negara dijalankan. Yang ketiga adalah UUD, mengatur kehidupan bernegara dan pemerintahan. Yang keempat adalah pemerintahan yang berdaulat, yaitu organisasi yang memiliki kekuasaan tertinggi untuk mengatur, mengurus, dan menertibkan kehidupan rakyatnya. Kedaulatan ini bersifat ke dalam atau kekuasaan tertinggi di internal negara, dan keluar yaitu kebebasan campuran dari negara lain. Yang terakhir ada pengakuan dari negara lain. Ini adalah unsur tambahan yang penting. Pengakuan ini dari negara lain ini baik secara de jure atau resmi secara hukum maupun de facto atau nyata, menunjukkan bahwa negara tersebut diakui eksistensinya dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada ciri-ciri dari negara kesatuan nih teman-teman. Ciri-cirinya ada 3. Nah yang pertama itu di dalam negara kesatuan ini hanya ada satu konstitusi, satu kepala daerah, dan satu dewan menteri teman-teman. Nah yang kedua, kekuasaan asli itu berada di tangan pemerintahan pusat. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan dari pusat. Nah contohnya seperti negara kita Indonesia, Jepang, dan negara Prancis teman-teman. Nah gitu untuk materi selanjutnya dijelasin oleh teman saya. Silakan. Yang kedua adalah negara serikat, yaitu gabungan dari beberapa negara yang berdaulat
tetapi sepakat untuk membentuk satu negara feodal. Kekuasaan dibagi antara pemerintah feodal atau pusat dan pemerintah negara bagian. Masing-masing memiliki otonomi dan wewenang yang diatur dalam konstitusi. Ciri-cirinya adalah satu, terdapat dua tingkatan pemerintah, yaitu pusat dan negara bagian. Yang kedua, setiap negara bagian memiliki konstitusi kepala pemerintahan dan parlemennya sendiri. Contohnya seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Australia. Nah, oke teman-teman, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori pembentukan negara Indonesia. Nah, teori pembentukan negara itu ada beberapa macam. Nih, aku jelasin satu persatu ya. Yang pertama, ada teori ketuhanan. Nah, teori ini tuh mengatakan bahwa negara itu terbentuk atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Nah, hal ini tuh seperti yang kalian tahu nih pada sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana menempatkan nilai ketuhanan itu sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus yang selanjutnya nih, yang kedua, ada teori perjanjian atau kontrak sosial. Dalam teori ini mengatakan bahwa negara itu lahir dari kesepakatan bersama seluruh rakyat untuk hidup bersama, bersatu, mentaati peraturan, dan membentuk pemerintahan yang sah teman-teman nih. Kalian tahu kan, pada peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945, di sana tuh terdapat bukti bahwa adanya kesepakatan seluruh rakyat Indonesia untuk mendirikan negara yang merdeka. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ada teori kekuasaan. Jadi, pada teori ini tuh mengatakan bahwa negara terbentuk dari perjuangan, perlawanan, perebutan kekuasaan dari tangan penjajah teman-teman. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan diberikan, tapi melewati perlawanan, diplomasi, bahkan pengorbanan dari rakyat teman-teman. Nah, sebenarnya teori ini ada lebih dari 3. Nah, untuk selebihnya akan dijelaskan oleh teman aku. Silakan. Oke, baik. Yang keempat, ada teori organis negara. Dipandang sebagai sesuatu yang tumbuh secara alami seperti organisme hidup. Indonesia lahir dari proses panjang perkembangan bangsa, budaya, pergerakan nasional, hingga tercapainya kemerdekaan. Secara singkat, pembentukan negara Indonesia merupakan perpaduan dari keempat teori. Namun, teori perjanjian sosial dan kekuasaan lebih dominan karena bangsa Indonesia merdeka melalui kesepakatan rakyat dalam proklamasi serta perjuangan melawan penjajah. Nah, teman-teman, kita masuk lagi ke materi selanjutnya, yaitu analisis. Nah, ternyata pembentukan negara itu secara analisis bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, teman-teman. Nah, di sini aku akan jelasin beberapa faktor ya. Yang pertama ada faktor internal. Misalnya di sini lihat ya, faktor internal. Nah, faktor internal itu terdiri dari yang pertama, kesadaran nasional yang lahir dari penderitaan panjang di bawah penjajahan. Lalu selanjutnya ada persatuan dan semangat perjuangan rakyat dari berbagai daerah. Selanjutnya ada peran tokoh-tokoh bangsa yang memimpin pergerakan menuju kemerdekaan. Nah, selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Nah, di faktor eksternal ini, yang pertama ada kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Tahu kan teman-teman? Nah, di sanalah muncul peluang besar bagi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada situasi internasional yang mendukung dekolonisasi atau penghapusan penjajahan. Nah, itu dua faktor yang mempengaruhi pembentukan negara. Nah, selanjutnya faktor-faktor lain yang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang ketiga, peristiwa penting. Seperti peristiwa BPUPKI dan PPKI yang menyusun dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta memilih presiden dan wakilnya. Selanjutnya, peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945 sebagai tonggak lahirnya negara merdeka. Yang keempat, nilai dan dasar negara seperti Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi yang mengatur penyelenggaraan negara. Dapat disimpulkan bahwa ternyata pembentukan negara Indonesia ini merupakan hasil perjuangan panjang bangsa, mau itu dari faktor internal dan didukung oleh kondisi dunia atau faktor eksternal, dan diwujudkan melalui proklamasi 17 Agustus 1945.
Negara ini lahir atas dasar persatuan, perjuangan, kesepakatan negara dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pondasinya. Nah, teman-teman, selain dari pembentukan negara, ada juga sistem pemerintahan. Nah, sistem pemerintahan ini terdiri dari berbagai materi ya teman-teman, yang akan dijelaskan oleh saya dan teman saya. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya yaitu mengenai deskripsi sistem pemerintahan. Nah, jadi teman-teman, sistem pemerintahan adalah suatu tatanan yang mengatur hubungan antar lembaga negara dalam menjalankan kekuasaan untuk mencapai tujuan negara. Nah, sistem ini tuh untuk menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, diberikan, dan diawasi agar tidak terjadi adanya penyalahgunaan pada kekuasaannya. Nah, ternyata di dunia ini terdapat beberapa sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem pemerintahan presidensial. Nah, sistem ini itu ternyata dipakai di negara kita teman-teman, yaitu negara Indonesia dan juga negara Amerika, yang dimana presiden ini sebagai kepala negara, bahkan kepala pemerintahan. Yang kedua ada sistem parlementer. Nah, sistem parlementer ini digunakan di Inggris teman-teman. Jadi di Inggris itu, kekuasaan eksekutif itu dipimpin oleh Perdana Menteri yang bertanggung jawab kepada parlemennya. Nah, terus yang ketiga, ada sistem semi-presidensial atau campuran dari sistem presidensial dan sistem parlemen. Nah, biasanya sistem ini itu ada di Perancis. Nah, gitu teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Dan sementara sistem pemerintahan Indonesia adalah republik presidensial dengan bentuk negara kesatuan, di mana presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahannya. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, memiliki masa jabatan 5 tahun, dan tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan negara dibagi menurut prinsip trias politika yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjaga keseimbangan dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Seluruh penyelenggaraan pemerintah berlandaskan pada Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi dan Pancasila sebagai dasar negaranya. Nah, teman-teman, ternyata sistem pemerintahan itu memiliki arti dalam arti sempit dan arti luasnya. Nah, sistem pemerintahan dalam arti sempit yaitu merujuk pada hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif. Nah, biasanya hal ini itu dibahas ketika membandingkan pemerintahan atau sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Lalu, ada dalam arti luas. Nah, jadi sistem pemerintahan dalam arti luas yaitu merujuk pada hubungan keseluruhan antar organ negara. Nah, ini tuh termasuk hubungan antar pemerintahan pusat atau pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta hubungan antara warga negara dan negaranya. Jadi, ternyata sistem pemerintahan memiliki beberapa arti ya teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya, mari kita masuk ke materi implementasi pembentukan negara dan pemerintahan Indonesia, aktualisasi ketatanegaraan Indonesia. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI segera mengadakan serangkaian sidang untuk melengkapi struktur dan alat kelengkapan negara baru. Sidang-sidang ini merupakan langkah yang krusial dalam membangun fondasi Republik Indonesia. Sidang pertama pada 18 Agustus 1945, sidang ini merupakan yang paling penting karena membahas tentang hal-hal mendasar untuk berdirinya suatu negara. Hasil-hasil sidang diantaranya yang pertama, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, mengangkat IR Soekarno sebagai Presiden dan DRS Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, dan yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, teman-teman, di sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 terdapat poin-poin penting yang diputuskan dalam sidang ini. Yang pertama adalah pembagian wilayah. Nah, di sidang ini, Indonesia itu diputuskan dibagi menjadi 8 provinsi yang dipimpin oleh 8 gubernur. Nah, 8 provinsi dan gubernur tersebut antara lain yang pertama ada Provinsi Sumatera.
yang dimana dipimpin oleh Gubernur Teguh Muhammad Hasan. Yang kedua, Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Sutarjo Kartodikusumo. Yang ketiga, ada Jawa Tengah yang dipimpin oleh Gubernur Raden Arya Adipati Wiranata Kusuma. Yang keempat, ada Provinsi Jawa Timur yang dipimpin oleh Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Yang kelima, ada Sunda Kecil yang dimana sekarang itu menjadi Bali dan Nusa Tenggara yang dipimpin oleh Gubernur I Gusti Ketut Puja. Nah, yang keenam ini ada Borneo yang dimana sekarang adalah Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Muhammad Nur. Selanjutnya ada Sulawesi. Nah, Sulawesi ini dipimpin oleh Gubernur Gerungan Samuel Jacob Ratulangi. Nah, yang terakhir ada Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Johannes Latuhar Hari. Nah, berikut adalah 8 provinsi dan 8 gubernur yang memimpinnya. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Yang kedua, ada pembentukan kementerian. Dibentuk 12 kementerian sebagai perangkat pemerintahan yang akan membantu Presiden dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, ada pembentukan Komite Nasional Daerah. Di setiap provinsi akan dibentuk Komite Nasional Daerah atau KND yang merupakan perpanjangan tangan dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Tujuannya adalah untuk membantu gubernur dalam menjalankan pemerintahan di tingkat daerah. Selanjutnya, yang terakhir, ada pembentukan tentara kebangsaan. Sidang ini juga membahas pembentukan tentara kebangsaan, meskipun rinciannya baru difinalisasikan dalam sidang-sidang berikutnya. Ini terjadi cikal bakal terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau biasa disebut dengan TKR. Nah, teman-teman, selanjutnya di sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus tahun 1945 terdapat poin-poin penting di dalam sidang tersebut. Yang pertama yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Nah, teman-teman, KNIP ini dibentuk untuk membantu Presiden menjalankan tugasnya sebelum terbentuknya MPR dan DPR. KNIP ini juga bersifat legislatif dan penasihat bagi presidennya. Dan ternyata teman-teman, KNIP ini juga bisa menjadi cikal bakal dari badan legislatif di Indonesia. Nah, yang pertama kan pembentukan KNIP. Nah, yang kedua ada pembentukan PNI atau Partai Nasional Indonesia. Nah, pada sidang ini itu PNI ditetapkan sebagai partai tunggal yang ada di Indonesia yang dimana Soekarno sebagai ketuanya. PNI ini digunakan sebagai wadah perjuangan politik untuk mewujudkan negara yang adil, makmur, dan berdaulat. Nah, tetapi teman-teman, perkembangan rencana PNI sebagai partai tunggal itu dibatalkan karena semangat demokrasi yang berkembang di kalangan tokoh-tokoh kemerdekaan. Nah, itu teman-teman. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Dan ini yang paling terakhir, yaitu pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. BKR ini dibentuk sebagai lembaga yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di seluruh daerah. Pembentukan ini juga menyebabkan dibubarkannya organisasi-organisasi militer yang dibentuk Jepang seperti Heiyo dan PETA. BKR ini nantinya akan berkembang menjadi cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan ini ada dokumentasinya. Dokumentasi sidang PPKI ke-1, sidang PPKI ke-2, dan sidang PPKI ke-3. Dan kami kelompok 1 mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau sikap yang dilakukan selama presentasi kali ini. Saya perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.